Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan ulama besar, salah satu tokoh spiritual muslim yang mempunyai pengaruh besar. Namanya pun banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, baik oleh masyarakat awam maupun di kalangan santri dan ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pendiri Tarekat Qadiriyah. Beliau dijuluki sebagai pemimpin para wali, Sultan Al-Aulia, dan pemuka para sufi, Imam Al-Asfiyah. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepada Rasulullah melalui ayahnya sepanjang 14 generasi. Ayahnya bernama Al-Imam Sayyid Abi Solim Musa Zangi Dausat. Dia adalah seorang ulama fuqaha ternama pada mazhab Hambali, dan garis silsilah keluarganya berujung pada Hasan bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi yang bernama Ummul Khair Fatimah binti Abdullah Al-Samai Al-Husaini. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang termasyhur sebagai seorang Sunatul Aulia, penghulu para wali Allah, yang banyak memiliki karomah, bahkan sejak sebelum ia lahir ketika masih dalam kandungan. Ibunya bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali. Dalam mimpinya, Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sholih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi amanah seorang anak laki-laki yang kelak akan mendapat pangkat tinggi dalam kewalian, sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan pada 1 Ramadan 471 Hijriah di Jailan dekat Tabaristan, sebelah selatan Laut Kaspia, Iran, saat sang ibundanya sudah berusia 60 tahun. Setelah dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak pernah menyusui kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sang bayi baru menangis, minta disusui saat matahari tenggelam di ufuk barat, yang menandakan datangnya waktu maghrib. Dan uniknya, keanehan itu dimanfaatkan oleh warga Jihan sebagai tanda waktu untuk berbuka puasa dan juga waktu imsak. Di samping itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai alim dan wara. Hal ini berikatan dengan ajaran sufi dan tasawuf yang diajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadoh, dan mujahadah melawan hawa nafsu. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih dan usyul fikih. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Dibanding ajaran-ajarannya, justru pengenalan masyarakat terhadap beliau lebih dominan pada segi karomah, keajaiban-keajaiban, keluar biasaan, dan kesaktian atau keampuhannya yang bersumber pada kitab-kitab manaqib yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Dari perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada banyak hal yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau, antara lain sifat kejujurannya, pengamalan zikir, wirid, dan karya-karyanya, juga nasihat-nasihatnya. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan. Dan jika tidak membutuhkan sesuatu, maka dinamakan kaya. Jika kamu mengerti makna suatu kefakiran, maka semua yang ada selain Allah adalah fakir karena membutuhkan sesuatu. Dan hanya Allah sendiri yang kaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pertolongan dari makhluk siapapun. Semua yang ada, tentu ada yang mengadakan. Adapun yang mengadakan itu, dialah Allah Ta'ala.
Selain Dia adalah makhluk, dan makhluk selalu membutuhkan. Karena itu, setiap makhluk adalah fakir. Renungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah itu kaya, dan kamu sekalian adalah fakir. Quran, Surat Muhammad 38. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Wahai hamba Allah, jagalah nikmat itu dengan bersyukur. Terimalah perintahnya dengan membuka telinga. Terimalah kesulitan dengan kesabaran, dan kemudahan dengan syukur. Karena demikianlah keadaan orang-orang terdahulu, seperti para rasul dan orang solih. Mereka selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, dan mereka selalu bersabar atas musibah dan kesulitan yang sedang menimpa dirinya. Apabila kamu tidak sabar, tatkala tertimpa suatu penyakit dan musibah, dan juga tidak bersyukur tatkala memperoleh kenikmatan, berarti kamu bukan seorang mukmin sejati. Di antara kebenaran Islam seseorang adalah terletak dalam kepasrahan jiwanya. Iman itu ada dua bagian, sebagian berisi sabar dan sebagian berisi syukur. Al-Hadis. Wahai hamba Allah, terkadang Allah Ta'ala menjelaskan hukuman di dunia ini dengan memberikan ujian dan cobaan yang berbagai bentuk, seperti cobaan jasmani dan rohani yang berupa penyakit, kecelakaan, sakit, gelisah, duka cita, rasa tidak aman, kehilangan harta kekayaan, kebakaran, dicuri orang, dan kematian. Ujian dan cobaan yang menimpa manusia itu ada dua penyebab, yaitu 1. Disebabkan kedurhakaan terhadap Allah oleh manusia itu sendiri, sebagai balasan untuk menghapus dosa kedurhakaannya itu sendiri, dan agar manusia menjadi sadar atas kedurhakaannya itu. 2. Karena takdir Allah sendiri untuk menguji hambanya, dan kelak di akhirat akan diganti dengan rahmat dan keridhoannya, kalau yang diuji itu bersabar dan tawakal kepadanya. Ingatlah bahwa menuruti hawa nafsu itu akan menghalangi orang melakukan kebenaran, dan panjang angan-angan itu menjadikan orang lupa akhirat dan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, yang aku takutkan kepadamu ada dua macam, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Al-Hadis. Janganlah kamu berbicara berlebih-lebihan, karena bahayanya banyak bicara adalah kedustaan. Orang yang banyak bicaranya itu, banyak pula dustanya. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Al-Hadis. Janganlah kamu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kamu berikan kepada seseorang, karena yang demikian itu dapat menghilangkan pahalamu. Jika ada orang yang berbuat kebaikan kepadamu, sedang kamu tak dapat membalasnya, maka pujilah dia dan sebut-sebutlah. Berterima kasihlah kepada orang lain atas kebaikan mereka kepadamu, dan balaslah kebaikannya itu jika kamu mampu. Kasihanilah orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihani kamu. Jika kamu tidak mengasihi orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengasihimu. Sedikitkan permintaanmu kepada orang lain, karena hal itu merupakan suatu kehinaan pada dirimu. Sabda Nabi, tiadalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi suatu nikmat kepada seseorang, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, melainkan sikap dan ucapan yang demikian itu lebih besar daripada nikmat itu sendiri, meski sebesar apapun nikmat itu. Hendaklah kamu suka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu dan menjadikan makhluknya cinta kepadamu. Wahai hamba Allah, jauhkanlah dirimu dari orang yang kotor mulut. Janganlah kamu duduk dengan orang-orang yang lemah akhlaknya. Dari Ibnu Mas'ud, nilailah manusia itu dengan teman-temannya, karena seseorang itu hanya berteman dengan orang yang seperti dirinya. Janganlah kamu bertengkar dengan seseorang, sekalipun kamu benar. Jika kamu hendak melakukan sesuatu dari urusan dunia,
maka pikirkanlah akibatnya. Wahai hamba Allah, terimalah permintaan maaf orang yang meminta maaf kepadamu, dan tariklah apa yang kamu benci. Sabda Nabi, barang siapa meminta maaf kepada saudaranya sesama muslim, lantas dia yang dimintai maaf tidak menerimanya, maka dia berdosa sebagai orang yang berbuat jahat. Al-Hadis. Wahai hamba Allah, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, maafkanlah orang yang menganiaya dirimu, dan berilah orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepadamu. Wahai hamba Allah, manusia telah disediakan celaan dan pujian, seperti musim panas dan musim dingin, atau seperti siang dan malam. Keduanya sama-sama tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang mampu mendatangkan celaan dan pujian, atau salah satunya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal tersebut telah jelas bagimu, maka kamu tidak perlu bangga dengan pujian dan tidak cemas dengan adanya celaan. Orang-orang yang beriman itu tetap bertahan dari cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cobaan dan ujian tersebut malah mengantarkan dirinya ke puncak kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut adalah menerima dan sabar dalam menghadapinya tanpa mengadu kepada orang lain atau meminta bantuan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat itu, dia lebih giat dan lebih sibuk bersama Allah Azza wa Jalla. Wahai hamba Allah, janganlah kamu merasa suka jika seseorang ditimpa sesuatu yang kamu sendiri tidak suka mengalaminya. Hati-hatilah, jangan sekali-kali Anda menyakiti orang mukmin, sebab penyakit orang mukmin adalah satu racun dalam tubuh orang-orang yang menyakitinya, dan juga merupakan faktor penyebab kefakiran dan disiksanya. Janganlah kamu melakukan perbuatan rahasia yang tidak baik jika kamu lakukan secara terang-terangan. Jagalah dirimu dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dugaan yang tidak baik mengenai agamamu dan duniamu. Janganlah kamu melanggar apa yang kamu larang. Apabila kamu berkata, hendaklah yang ringkas, jangan ngawur. Wahai hamba Allah, hormatilah orang yang mencintaimu, serta balaslah kecintaannya dengan mencintainya pula. Janganlah kamu marah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kecuali kamu sendiri mulai melakukannya. Janganlah kamu melarang orang dari melakukan keburukan, sebelum kamu sendiri mulai meninggalkannya. Wahai hamba Allah, jadilah kamu orang yang benar, tentu kamu akan baik. Jadilah kamu pembenar dalam hukum, tentu kamu baik dalam keilmuan. Jadilah kamu baik dalam perasaan, tentu kamu baik dalam kenyataan. Setiap keselamatan yang ada dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai perwujudan dari melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta sabar atas ketentuannya. Barang siapa menuruti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya dan doanya, dan siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu orang lain akan tunduk kepadanya. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu menunda-nunda. Jika kamu dapat melakukannya segera, karena dirimu sendiri tak dijamin aman dari peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Jika kamu punya keinginan lain yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu dapat untuk tidak melaksanakannya, maka janganlah kamu laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesibukan lain untukmu, sehingga kamu meninggalkannya. Wahai manusia, celaka benar kamu yang mengikuti perbuatan ahli neraka, tetapi mengharapkan surga. Ini menunjukkan kerakusanmu yang tak pada tempatnya, karena kamu tidak berhak memperoleh apa yang kamu harapkan itu. Dikarenakan jalan yang kamu tempuh adalah menyimpang jauh.
janganlah kamu terperdaya oleh kenikmatan dunia yang kamu sangka kamu peroleh. Padahal, dalam waktu dekat, hal itu akan tercabut darimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan kehidupanmu, sehingga kamu tunduk dan patuh kepadanya. Wahai hamba Allah, mengapa kamu menuhankan dirimu? Berita apa yang kamu terima, sampai kamu sombong kepada Allah Azza wa Jalla? Mengapa kamu berkehendak selain yang Dia kehendaki? Bahkan kamu cinta musuh-musuhnya, setan yang terkutuk. Mengapa, jika keputusan Tuhan telah tiba, kamu berontak, tidak sabar, bahkan kamu lari, dan mencabut apa yang menjadi kehendaknya? Wahai hamba Allah, apabila kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu melaksanakannya, dan bayarlah kafarat tebusan untuknya. Wahai hamba Allah, bertobatlah kamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kamu dengan suatu ujian itu agar kamu bertobat kepadanya, tetapi kamu tidak memikirkan untuk melepas maksiat terhadapnya? Wahai manusia jahil, kamu ingin mengubah dan mengganti kehendaknya. Apakah kamu mengaku menjadi Tuhan kedua setelah Allah Azza wa Jalla, di mana kamu memaksa Dia agar menyesuaikan suatu hal menjadi kebalikannya? Jadilah kamu seakan-akan malaikat pencabut nyawa telah mencabut nyawamu, seakan-akan bumi menelanmu, seakan-akan gelombang dahsyat menyedotmu ke dalam lautan dan menenggelamkanmu. Barang siapa telah sampai pada kondisi ini, niscaya hukum sebab akibat tak berpengaruh lagi bagimu, karena keberadaan itu hanyalah menurut pandangan lahiriah saja, bukan menurut alam batin. Wahai hamba Allah, carilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impikanlah dan jadikanlah kecenderunganmu untuknya. Tinggalkanlah mencari dunia, karena hal itu tidak akan memberi kepuasan. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memuaskanmu. Oleh karena itu, rapatkan dirimu dengannya, karena dengan cara itulah kamu akan mampu memuaskan hatimu. Dan jika berhasil, tentu bisa mencapai kecukupan dunia akhirat. Butuhkan dirimu hanya kepadanya. Carilah Dia yang mencintaimu. Cintailah Dia yang mencintaimu, dan sibukkan dirimu bersamanya, agar kamu termasuk orang-orang yang selalu mencintainya dan dicintainya. Tinggalkanlah berbesar diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terhadap sesamamu, karena perbuatan itu termasuk di antara sifat orang sombong, yang muka mereka akan diasah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan api jahanam. Termasuk orang sombong pula jika kamu marah kepadanya. Seperti halnya jika kamu mendengar suara azan, tetapi tidak menjawabnya, tidak bersegera mengerjakan sholat, maka berarti kamu telah berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila manusia berbuat aniaya terhadap sesamanya, berarti ia telah berbuat sombong di hadapannya. Dilihat dari sasarannya, ada 3 macam sombong. 1. Sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tidak memperhatikan sama sekali ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah dianggap suatu hal yang remeh dan tidak mau mengamalkannya. Kalau manusia sudah bersifat seperti itu, maka tidak tertutup kemungkinan timbul dalam jiwanya sifat jahat, tidak peduli lagi terhadap aturan-aturan yang berlaku. 2. Sombong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak mengindahkan sama sekali aturan-aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah dianggap sebagaimana manusia biasa yang tak perlu diperhatikan ucapannya. Dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggapnya seperti omongan manusia yang tidak mengandung hikmah dan pelajaran bagi manusia. Ia lebih mementingkan pikirannya daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Sombong terhadap sesama manusia, yaitu orang lain dianggap hina dan rendah, tidak perlu dihormati, dan bila perlu manusia harus menghormat kepadanya.
Akhirnya, timbul rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Ingin dihormati, ingin diperhatikan, dan lain-lain sifat tercela tumbuh dalam jiwanya. Orang yang sombong tidak pantas bagi dirinya, kecuali memperoleh siksa neraka. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih berharga, lebih mulia, lebih terhormat, lebih kuat, lebih gagah, dan lebih pandai daripada orang lain. Karena sifat demikian adalah kesombongan, di mana karena mempunyai sifat serba merasa lebih inilah, akhirnya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Al-Hadis. Tolonglah orang yang teraniaya, dan belalah dia semampumu. Serta cegahlah tangan orang zalim agar tidak melakukan kezaliman. Sabda Nabi, barang siapa berjalan dengan orang yang teraniaya, sehingga ia dapat menetapkan haknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengukuhkan kakinya pada hari tergelincirnya kaki-kaki manusia, hari kiamat. Berilah pendidikan yang baik kepada orang yang kamu kuasai urusannya dan pendidikannya, dan orang yang wajib kamu perhatikan. Sabda Nabi, janganlah kamu angkat tongkatmu kepada keluargamu, melainkan takut-takutilah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak berbudi dengan pendidikan syariat, niscaya dia akan dididik dengan api neraka di hari kiamat nanti. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga buahnya dapat kamu nikmati. Sabda Nabi, barang siapa hari-harinya sama, berarti ia tertipu. Dan barang siapa hari kemarin lebih baik daripada hari ini, berarti ia tertutup dari rahmat. Al-Hadis. Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia, dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada Zat yang menyiksa. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hari demi hari keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangan. Jika tauhid, ikhlas, makrifat, dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla telah benar-benar meresap dalam lubuk hatinya, maka datanglah kepadanya keteguhan pendirian dan kelonggaran mutlak. Datang pula kepadanya kekuatan raksasa dari Allah Azza wa Jalla. Ia dengan kekuatannya itu sanggup memikul beban berat makhluk tanpa payah. Ia mendekati mereka, ia menuntut mereka. Segala sibukannya hanya untuk kemaslahatan mereka, namun tidak melalaikannya daripada Tuhannya walau sekejap masa. Orang yang zuhud selalu berusaha lari dari makhluk, tetapi orang zuhud yang kamil tidak demikian. Ia tidak berusaha menghindari mereka, karena ia sudah mencapai darjat arif billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kolbu seorang hamba telah sampai usyul kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Wahai hamba Allah, sibukkanlah dirimu untuk membantu orang-orang yang terjepit, orang-orang yang teraniaya. Berikanlah waktumu kepada orang-orang fakir miskin yang terpedaya, karena jika waktumu tersita untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama halnya kamu menolong Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi, apabila seorang hamba malas dalam beramal, niscaya Allah Azza wa Jalla mengujinya
dengan rasa duka cita. Al-Hadis. Siapapun yang malas beramal, maka akan memperoleh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa duka cita, kegoncangan, dan kesusahan. Ujian itu mungkin berupa surutnya rezeki, sehingga hatinya ragu dan susah. Dan ujian duka cita itu menetap dalam hatinya, sehingga apapun yang dihadapinya selalu dihantui oleh perasaan susah dan goncang. Hatinya tidak tenang, perasaannya selalu pesimis, dan selalu dihantui perasaan kurang baik, kurang banyak, kurang cantik, kurang sempurna. Di mana perasaan goncang seperti itu karena malas beramal dan sedikitnya melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai hamba Allah, tunduklah kamu kepadanya untuk mencari ridhonya. Jagalah sesuatu yang diberikan dan yang menyebabkan siksa. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala yang dilarang, serta bersabar atas ketentuannya. Orang mukmin yang berjiwa qanaah hanya perlu sedikit saja harta dunia. Ia masuk keribaan Tuhannya dengan mengajukan permintaan, permohonan, tawaduk, dan taubat kepadanya. Bila diberi sesuatu yang ia inginkan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya itu. Bila tidak, ia sabar menerima apa-apa yang menjadi irodahnya, tanpa mengajukan protes dan tanpa menentang. Ia tidak menuntut kekayaan dengan cara menjual agamanya, menampilkan sikap riak dan nifak, seperti yang kau lakukan, hai orang hipokrit. Jika kamu memberikan makananmu kepada para mutakin, serta membantu dia dalam urusan dunia, lalu kamu mendapatkan bagian pahala dari amal yang ia lakukan, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolong niatnya dan telah menghilangkan kesulitannya. Pendek kata, kamu telah mempercepatkan langkahnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula, jika kamu memberikan makananmu kepada orang munafik yang nyata dan melakukan maksiat, serta kamu membantunya dalam urusan dunia, berarti kamu akan mendapat siksa dari kejahatannya, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolongnya dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja, keburukannya akan kembali kepadamu. Alangkah baik keadaan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di dunia, ia tidak berduka cita segala sesuatu yang ada padanya, setelah ia mengetahui bahwa Tuhannya berkenan meridhonya. Di mana saja ia berada, pasti ia menemui bahagianya dan merasa puas dengan haknya itu. Kemana saja ia menghadap, ia selalu memandang dengan nur Allah Azza wa Jalla. Tiada kegelapan baginya, semua isyaratnya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Segala pegangan dan tawakalnya juga hanya tertuju padanya. Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zalim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan tobat dari segala dosa itu obat. Bertobatlah kamu, menangislah di hadapannya. Rendahkanlah dirimu dengan derai air mata sepenuh hati. Menangis karena takut kepadanya itu suatu ibadah. Dan mata yang menangis karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka di akhirat nanti. Maka menangislah kamu, karena menangis itu membawa manfaat bagimu. Tobat itu landasan iman. Penekunannya terletak dalam berzikir dan taat kepadanya. Jika ditekuni, niscaya zikir itu menjadi obat jiwa. Bertobatlah dengan lisan iman, niscaya membawa keberuntungan. Jadikanlah iman sebagai pedangmu ketika datang ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu beramal baik kecuali untuknya. Jangan kamu tujukan kepada dunia atau kepada akhirat. Jadilah kamu seperti orang yang berhasrat kepadanya semata. Berikan hak ketuhanannya, dia harus kamu sembah. Janganlah kamu beramal untuk mencari pujian. Rezekimu itu tidak bertambah atau berkurang, karena sesuatu yang telah diputuskan untukmu itu pasti datang, baik yang berupa kebaikan atau keburukan. Persempitlah kerakusanmu dan jadikanlah kematian
sebagai titik pandangmu, agar kamu tidak terlalu menyimpang jauh dari kebenaran. Kuncilah pintu kolbumu, hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah saja, bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat. Sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Bantulah kaum fakir miskin. Dengan sedikit hartamu, janganlah bersikap tamak. Sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Celakalah engkau melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi kau mengharapkan surga. Engkau tamak bukan pada tempatnya. Janganlah kau tergiur dengan barang pinjaman yang kau kira sebagai milikmu sendiri. Sebentar lagi, barang itu akan diambil dari tanganmu. Allah Azza wa Jalla telah meminjamkan kehidupan kepadamu, sehingga dengan itu kau patuh kepadanya. Kehidupan yang pendek merupakan barang pinjaman. Itu kau anggap sebagai milik pribadimu, sehingga kau perlakukan semaumu. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajhillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, kada dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati, meninggalkan dirimu, dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau sentiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Berserahlah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bermohonlah kepadanya untuk memenuhi keperluanmu. Janganlah kau kira amal perbuatan yang kau lakukan saat jatuh miskin. Bukalah lebar-lebar pintu hubunganmu dengan Dia. Akuilah segala dosamu, mohonlah ampun, maghfirah kepadanya atas semua kekuranganmu. Yakinilah bahwa tak ada kemudaratan, tak ada yang memberi faedah atau memberi anugerah, dan tak ada yang mampu menolak kemudorotan. Dan tidak ada yang mampu menolak kenestapaan kecuali Dia. Pada saat-saat itulah buta hatimu lenyap, mata hatimu telah terbebas dari segala penderitaan. Saudaraku, sikap itu bukanlah terdapat pada pakaian atau makanan. Sikap itu bersemayam dalam lubuk hati sanubari yang zuhud. Orang yang benar akan mengenakan pakaian sufi dalam batinnya, baru kemudian mengenakannya pada lahirnya. Secara berturut-turut dikenakan pada dirinya, hatinya, jiwanya, dan kemudian anggota-anggota badannya. Jika semuanya telah berselimut dengan pakaian itu, maka datanglah tangan kasih sayang dan anugerah yang menggantikannya dengan pakaian sukacita. Siksaan berganti dengan kenikmatan, kemarahan berganti dengan kesenangan, kekhawatiran berganti dengan ketentraman, jauh berganti dekat, dan fakir berganti dengan kaya. Wahai orang yang tertipu oleh gemerlapan dunia, wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berarti, wahai orang yang meninggalkan kemuliaan dan sibuk dengan para hamba, celakalah menanti kamu. Wahai orang yang tertipu, tiang atas kehidupanmu telah retak, dinding kehidupanmu juga telah condong, bahkan rumah yang kamu duduki telah roboh. Kamu harus segera meninggalkannya dan pindah ke tempat lain. Carilah rumah akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Apakah kakinya? Kakinya ialah amal yang baik. Persembahkan hartamu untuk akhirat, supaya kelak kamu boleh mendapatkannya di sana. Keberanian musuh, orang-orang kafir, dinilai dari ketabahannya di saat berhadapan dengan mereka. Tetapi, keberanian orang-orang soleh dinilai dari segi ketabahannya di waktu bertemu dengan hawa nafsu, kesenangan, perwatakan setan-setan, dan teman-teman mereka yang sentiasa mengajak berbuat kejahatan. Sedangkan keberanian orang-orang hawas dinilai dari segi zuhudnya dalam urusan dunia dan akhirat dan kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian, segala daya, dan kekuatan, serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi,
tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpah kepadamu. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Biarlah bencana itu menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu. Dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu. Karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Sebenarnya, bencana yang datang kepadamu itu bukannya akan menghancurkanmu, melainkan sebenarnya adalah akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Baik sengaja mencarinya maupun tidak, malapetaka itu pun akan datang menimpamu jika memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Baik kamu membencinya maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran karena hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikirlah bahwa di dunia ini suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun kebanyakan, tak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, song-song dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehnya. Sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Lelah itu, selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah, dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah, sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil, kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan, dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikuti perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya, dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kamu dapati baik di dunia maupun akhirat. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Janganlah rasa bodoh terhadapnya, taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Ridolah atas ketentuan takdirnya, jangan kau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Allah, Maha Pencipta, pemberi rezeki yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang kadim, yang abadi, dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Aku mengajak kamu menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal duniawi. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal, dan hatimu beserta zat yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat, makna menjadi bentuk yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya, dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan, dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya. Tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa. Dalam menerima segala ketentuannya, senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tiada guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka dan rela terhadap semua kada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ehwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Syirik itu ada kalanya dalam lahir dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Saudara, tinggalkanlah berbicara tentang urusan makhluk selama engkau masih bergabung dengan hawa nafsumu. Diamlah, sebab jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kau untuk melakukan sesuatu, maka Dia menyiapkan engkau untuk sesuatu itu.
Jika berkenan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menghidupkanmu, mematikanmu, dan berkuasa pula mengabdikanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menampakkan segala sesuatu, bukan engkau. Serahkanlah jiwamu, ucapanmu, dan seluruh tingkah lakumu kepada ketentuan takdirnya. Giatkan beramal karenanya. Jadilah engkau orang yang giat beramal tanpa banyak cakap, orang yang ikhlas tanpa riak, orang yang bertauhid tanpa syirik, orang yang selalu berkholwat tanpa jalwat, dan batin tanpa lahir. Sibukkan batinmu dengan niat yang mantap, engkau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dan memberi isyarat kepadanya dengan perkataanmu. Saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu. Amalnya sia-sia, baik engkau bicara atau diam. Kau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai, selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya, orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun, apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Para kekasih Allah itu tidak pernah bertindak dan bersikap demi diri dan nafsunya sendiri. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, dan membenci sesuatu juga karenanya. Semuanya demi Dia, tidak ada bahagian yang diberikan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir 28. Jika kamu terpaksa memerlukan sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada makhluk. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang meminta dunia kepada sesama makhluknya. Mintalah pertolongan kepadanya, Dia Maha Kaya. Sedangkan semua makhluk adalah fakir. Mereka tidak dapat memberikan bahaya atau manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sesungguhnya pada permulaan,
Dia menghendaki agar kamu menjadi orang yang mencari kepadanya. Sedangkan nanti, pada akhirnya, kamu menjadi yang dikehendaki olehnya. Seorang budak yang masih kecil akan mencari ibunya, tapi kalau sudah besar, justru ibu yang akan mencarinya. Carilah kasih sayangnya. Jika dia mengetahui kesungguhanmu mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu, dan mendekatkanmu kepadanya. Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu, baik keduniaan maupun keakhiratan. Janganlah kamu mencari nikmat, carilah zat yang memberimu nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturkannya, dan yang wujud sesudah segala sesuatu. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang apabila diberi nasihat, tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat, tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Dunia boleh saja di tanganmu, atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu, karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Jangan bergaul dengan dia selagi kamu masih bergelumang dengan kemaksiatan yang keji. Sebab orang-orang mukmin dengan cahaya ilahi mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafikmu dengan melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu. Mereka melihat celah dan aibmu. Barang siapa tidak mengetahui tempat keberuntungan, lalu dia jelas tidak akan beruntung. Jika demikian, berarti berubah akalmu, dan teman-temanmu pun berubah akal pula. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin, sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Dekatilah ulama yang mutakin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan barokah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat barokah daripadanya. Bila kau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla. Jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Wahai mereka yang jahil, pada mulanya, engkau haruslah bergaul dengan para syekh, membinasakan nafsu, kesenangan, dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau akan jadi obat bagi makhluk, menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas selain Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepadanya dengan melangkahkan kaki kalbumu, agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu. Karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan, dan hartamu tidak akan diberkatinya. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melaluimu. Jika kebaikan yang didapati, maka bersyukurlah, dan jika bencana yang menimpamu, bersabarlah dan kembalilah kepada Dia. Kemudian,
rasakan keuntungan yang didapati dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu. Lalu tenggelamlah di dalam dia melalui perkara itu sejauh kemampuan yang kamu miliki. Dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian, kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan yang telah dicapai oleh orang-orang sidik, para syuhada, dan orang-orang soleh sebelummu. Dengan demikian, kamu akan dekat dengan Allah, agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelummu dalam menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan Allah lah, kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan, dan keuntungan. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya, kemudian membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu sebelum pintunya terbuat rapi. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Jika dia mengetahui kesungguhanmu mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu, dan mendekatkanmu kepadanya. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengadakan hubungan batin dengannya, sebab Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang memenuhi keperluanmu di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarimu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau sentiasa berpegang kepada kolam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam ke atas lembaran putih. Mengabdilah kepadanya, sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kalbumu, dan membawanya ke hadirat Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya, menyebabkan hatimu memiliki dua sayap, yang dapat kau buat terbang, untuk menghadap kepada Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu, jangan kamu mengira kesalahan orang lain, sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain, bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya peranan ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perbuatan nyata. Ketahuilah, nakol tidak dapat dihasilkan oleh akal. Nas tidak dapat meninggalkan kias. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu penjelasan lagi. Apalagi halnya berdasarkan prasangka atau pengakuan. Harta benda orang lain tidak boleh diambil hanya dengan pengakuan, tanpa dikuatkan oleh saksi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, seandainya manusia itu diterima dakwaannya, niscaya satu kaum mengaku memiliki hubungan darah dengan kaum lainnya, dan juga mengakui harta bendanya. Namun, kesaksian itu diwajibkan atas mudi dan sumpah atas orang yang ingkar. Mulut yang terampil tiada gunanya jika hatinya bodoh. Dan sabdanya lagi, yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah manusia hipokrit, munafik yang pandai berkata-kata. Para badal al-abdal itu adalah khawas al-khawas yang memberikan fatwa syarak, kemudian memandang urusan Allah Azza wa Jalla, perbuatan, kehendak, dan ilhamnya. Hal-hal yang di luar itu adalah benar-benar binasa dalam kebinasaan. Para al-abdal sentiasa membantu kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu teguh atau sebaliknya, kamu benar ataukah bohong? Barang siapa yang tidak menyetujui kadar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tak akan dikasihi dan tidak pula diakui.
siapa tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak diridhoinya. Siapa tidak memberi, maka takkan diberi. Siapa tak mau berkunjung, maka ia tidak dikarunia kendaraan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu sebelum datangnya maut. Sebab, bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup, sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarat dan menepati syarat itu. Serahkan kepadanya akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadapnya dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain, karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu, sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia, maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan, maka keluarkanlah dunia, akhirat, dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kekasih Allah, aulia, terhadap makhluk adalah buta, tuli, dan bisu. Jika hati mereka telah dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak mendengar dan melihat selainnya. Mereka berada pada kedudukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal, tidak berpaling ke kanan ataupun kiri. Bagi mereka, tidak ada belakang, yang ada hanyalah depan. Manusia, jin, malaikat, dan makhluk yang lain melayani mereka. Demikian pula hukum dan ilmu, kurnia, fadal, merupakan santapan dan penyegarnya. Mereka makan dari fadalnya dan minum susunya. Mereka minum, mereka merasa bising terhadap suara-suara manusia. Tetapi mereka tinggal bersama-samanya makhluk. Mereka menyuruh makhluk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah makhluk dari mengerjakan larangannya, sebagai penerus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah pewaris yang sebenarnya. Kolbu ini tidak akan beruntung selagi belum sampai ke tingkatan kurban kepada Allah Azza wa Jalla, yang Maha Kadim, azali, dan abadi selama-lamanya. Janganlah suka mendesak, hai munafik, apakah yang kau miliki itu lebih baik daripada yang dimiliki selainmu? Engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk paukmu, manisanmu, kudamu, dan kekuasaanmu. Kolbu yang jujur pergi menghindar daripada makhluk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan, tetapi tidak memperdulikan sedikit pun. Ia terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Taubatlah engkau dari riya dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebagian ulama, tak ada yang mengetahui
hakikat ikhlas, kecuali murai orang riya. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas, mulai dari awal hingga akhirnya. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Barang siapa telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla berupa dua macam jihad ini, niscaya ia akan memperoleh dua balasan. Balasan di dunia dan akhirat. Luka-luka pada tubuh seorang syahid bagaikan membekam fasad pada tangan salah seorang di antaramu yang tiada rasa sakit sedikit pun. Mati bagi mujahid, linafsihi, orang yang memerangi nafsunya. Dan bagi orang yang bertobat dari semua dosanya, bagaikan orang haus dahaga yang minum air es. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum. Sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari. Sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku. Tapi saat orang datang, meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuap makanan yang disumbangkan untuk mengganjal perut kelaparan, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu. Kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Kalau kamu telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, sedangkan orang tuamu atau salah satunya bersumpah agar kamu melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang kamu kehendaki, maka taatilah kedua orang tuamu, asalkan perintah mereka itu bukan maksiat.